daerah Sumatera Selatan, banyak daerah penghasil buah nanas. Selain yang sudah terkenal seperti di Kota Prabu Muli, ternyata di Kabupaten Pali pun terdapat banyak kebun nanas. Salah satunya ada di Desa Talang Bulang. Tuh lihat, banyak banget kan nanasnya. Eits, sebentar dulu. Tetap harus izin sama yang punya kebun ya. Di mana ya pemilik kebun nanas ini? Ngapain nggak tuh? Juri nanas? Mau nanas, Pak. Nanas? Iya, Pak. Ya ngomong dulu sama yang tuannya. Oh, Bapak yang punya? Iya. Oh, Pak, mau ini, Pak, kita mau ngambil nanas, Pak. Yo, kalau gitu silakan, nggak apa-apa. Mantap, kita sudah dapat izin dari pemilik kebun. Langsung saja yuk kita panen buah nanasnya. Ayo serbu! Nanas merupakan jenis buah-buahan tropis. Yang namanya buah tropis pastinya cocok banget ditanam di wilayah tropis seperti di Indonesia. Kalau di daerah Talang Bulang, kebun nanasnya biasanya akan ditanami pohon sawit juga. Tujuannya apabila buah nanasnya belum berbuah, masih ada pohon sawit yang bisa dipanen. Jadi masih bisa tetap dapat penghasilan kan? Pak, kalau yang ini sudah bisa dipetik, Pak? Belum. Yang ini belum bisa dipetik? Nah, kalau untuk masa petik ataupun masa panen dari nanas itu sendiri, dia biasanya 1 tahun itu 2 kali panen. Dan juga untuk nanas yang udah bisa dipanen, ini contoh yang belum bisa nih, karena warnanya ini masih cenderung hijau dan belum menguning. Kalau yang udah siap dipanen, biasanya ukurannya lebih besar dan warnanya ini udah kuning banget. Oke, Pak, cari lagi ya, Pak, yang sudah bisa dipanen. Yuk. Satu lagi nih, yang tidak boleh lupa. Kalau mau memanen buah nanas, jangan pakai tangan kosong ya. Harus pakai sarung tangan dan juga golok. Biar ketika memanen kulitnya tidak terluka dan tanaman nanasnya tidak rusak. Biasanya petani nanas di daerah Talang Bulang ini tidak hanya memanen buah nanas yang berwarna kuning saja, tapi buah nanas yang hijau kekuningan juga ikut dipotong. Biasanya nanas yang belum terlalu matang akan dikirim keluar daerah Sumatera maupun daerah yang jauh. Kalau dikirim yang sudah matang, takutnya ketika sampai tujuan, buah nanasnya menjadi busuk dan tidak bisa dijual. Wah, waduh, dapat banyak kita, Pak. Nah, jadi nih saya lihat nih, Ya. Ini dia nanasnya. Nah, nanas yang kita petik ini jenisnya adalah nanas hutan dan dia ukurannya cenderung lebih kecil daripada nanas madu. Betul, Pak ya? Oke, ya Pak, kita olah sekarang, Pak. Pak, ya. Pak, bantu, Pak. Wah, berat juga, Pak. Ayo, Pak. Anak negeri. Nah, tadi kita sudah cari nanas dan hasilnya sudah banyak. Artinya sekarang waktunya kita olah menjadi makanan yang enak dari Provinsi Sumatera Selatan. Kita bakal masak Malbi sambal nanas. Wih, mau nggak, Bu? Mau. Ayo, mau dah, yuk. Ibu mau? Oke, kalau gitu langsung aja kita masak. Seperti biasa, kita bagi-bagi tugas dulu ya. Soal sambal nanas, aku serahin ke Nisa. Kalau bumbu Malbi, kita serahin sama Alinyo. Malbi ini disajikan bersama sambal nanas pedas, lengkap dengan acarnya. Untuk sambalnya, kita pakai nanas yang tidak terlalu matang. Kalau terlalu matang, nanti sambalnya terlalu manis. Kita potong nanasnya jadi kecil-kecil ya. Bu, ini aku nanasnya udah selesai. Biar aku yang bantu motong dagingnya ya, Bu. Memang paling pas kalau memasak Malbi itu menggunakan daging sapi khas dalam. Selain mudah diolah, ketika dimasak, daging tidak akan menjadi alot. Motong dagingnya jangan terlalu besar ataupun kecil. Cukup yang sedang-sedang saja ya. Selain daging yang tidak kalah penting yaitu santan kelapa dan juga bumbu dasar Malbinyo. Awalnya kita ulek dulu bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan juga sedikit garam. Kalau sudah halus, baru masukkan rempah-rempahnya seperti cengkeh, kayu manis, bunga lawang, dan juga buah pala kering. Lanjut kita ulek sampai semuanya halus. Untuk membuat sambal nanasnya mudah kok. Sebelum diulek, terasinya dibakar sebentar dulu ya. Baru setelah dibakar, kita ulek bersama cabai merahnya. Ayo nih, semangat uleknya. Akhirnya, sambalnya halus juga. Langsung kita tambahkan potongan nanasnya ya.
ulek lagi sampai nanasnya tercampur dengan sambalnya. Nah, sambal nanasnya sudah jadi. Sekarang kita bikin malbi. Sebelum dimasak, kita tumis dulu yuk bumbu malbi yang sudah dibuat tadi. Aduk hingga aromanya keluar. Oh iya, jangan lupa dibumbuin garam dan gula juga ya. Kalau sudah, baru kita masukkan daging sapi yang sudah dipotong. Aduk sebentar, lalu tambahkan santan kelapanya. Sambil diaduk, tambahkan kecap manis secukupnya. Wah, kalau gini mirip seperti semur daging ya. Aduk daging malbinya sampai kuahnya menjadi kering. Nah, untuk daging malbi ini dalam proses masaknya dia tidak direbus terlebih dahulu, namun dia langsung dicampur dengan rempah-rempah yang sudah dipersiapkan. Nah, makanya dalam proses masaknya ini membutuhkan waktu 1-2 jam, namun tidak selama rendang karena dia tidak sampai sekering rendang. Kuncinya itu harus sering diaduk sampai kuahnya menjadi kering. Nah, kalau sudah kering dan berwarna kecoklatan seperti ini, tandanya malbinya sudah matang. Langsung saja kita sajikan dengan sambal nanas yang sudah dibuat oleh Nisa tadi. Malbi merupakan makanan yang biasa disajikan pada hari raya Idul Fitri, acara hajatan pernikahan, ataupun acara besar di Palembang, Sumatera Selatan. Makan malbi tidak pas pakai nasi putih ya, tapi diganti dengan nasi minyak atau nasi yamin. Tradisi makan orang Palembang, kalau ada malbi harus ada nasi minyaknya. Jadi tidak heran kalau malbi ini memiliki aroma yang khas dan mempunyai rasa manis, tapi kerasa banget rempah-rempahnya. Nah, jadi tadi nanasnya udah kita olah menjadi makanan pendamping dari malbinya. Kita jadiin sambal nanas dan juga ditemenin sama nasi samin. Ini udah paling mantep banget. Dan kalau untuk rasanya, gimana Bu? Lemak nian! Malbi ini sekilas mirip dengan rendang, tapi rasanya jauh berbeda. Malbi ini beda dari yang lain rasanya. Manis tapi ada gurih asinnya juga. Pokoknya mantap bener deh. Hewan apa itu? Ini tuh jangkrik, sejenis serangga yang bisa dijadikan pakan burung maupun hewan ternak lainnya. Walaupun kecil, tapi hewan ini banyak dicari loh. Apalagi bagi para pecinta burung maupun kolektor burung kicauan. Karena banyak dicari, jadi nggak heran kalau jangkrik sekarang telah banyak dibudidayakan. Di daerah Kabupaten Pali, banyak orang yang meraup rezeki dari beternak jangkrik loh. Kebetulan nih, aku lagi bawa makanan jangkrik buat dikasih ke peternak jangkrik. Untuk pakan jangkrik yang kita gunakan kali ini ada dua macam. Satu itu yang alami, ini daun singkong yang sudah kering. Satu lagi yang Bapak lagi aduk, ini adalah pur yang biasa digunakan untuk pakan ayam juga Pak ya? Benar. Boleh Pak kita kasih makan lagi Pak? Untuk peternak jangkrik boleh dibilang lumayan sulit. Soalnya jangkrik merupakan hewan yang rapuh dan mudah mati. Supaya jangkrik bisa dipanen dengan usia singkat dan tidak mudah mati, ada caranya. Salah satunya memperhatikan faktor suhu kandang serta makanannya. Pakan merupakan salah satu faktor penting untuk pertumbuhan hewan jangkrik. Untuk pemberian pakan tidak boleh asal, harus disesuaikan dengan umur jangkrik. Untuk jangkrik yang berumur muda atau di bawah 3 minggu, biasa diberikan pakan potongan pepaya muda seperti ini. Sedangkan untuk jangkrik di atas 3 minggu, biasa diberikan makanan berupa daun pepaya atau singkong yang sudah dikeringkan dan dicampur dengan pur atau makanan ayam. Kita lagi di kandang jangkrik tapi usianya masih 10 hari, benar Pak ya? Jadi ini belum bisa diperjualbelikan. Kalau untuk jangkrik yang memang sudah siap diperjualbelikan itu usianya rentang 1-2 bulan. Betul Pak ya? Jadi ini bakal kita balikin lagi. Untuk panen jangkrik tergantung kesehatan jangkrik dan perawatan jangkrik. Apabila jangkriknya sehat, maka proses panen jangkrik akan lebih cepat. Yang tidak kalah penting adalah pada saat penetasan telur jangkrik. Karena dalam indukan jangkrik akan bertelur pada wadah pasir. Ini telur jangkrik yang usianya 1 minggu Pak ya? Nah, telur jangkrik ini kalau untuk nilai jualnya itu lebih mahal Pak. Benar Pak ya? Karena memang untuk perawatan dia cenderung lebih susah. Dan juga untuk telur ini dalam 1 kilonya bisa menghasilkan lebih banyak jangkrik. Benar Pak ya? Iya, makanya harganya lebih mahal gitu.
Gimana? Banyak info kan soal budidaya jangkrik? Tidak hanya itu, ternyata jangkrik bisa dimakan loh. Gak percaya? Ya udah deh, kita olah jangkriknya. Let's go! Nah, tadi kita udah datang ke lokasi budidaya jangkrik, dan rupanya jangkrik itu selain jadi bahan pakan ternak, itu bisa juga diolah jadi makanan. Ibu, kita bakal masak apa hari ini, Bu? Miso kuah jangkrik. Oh, kurang kompak. Masak apa, Bu? Miso kuah jangkrik. Sekali lagi, Bu. Miso kuah Mau lagi ibunya. Oke, jadi kita hari ini bakal masak miso kuah jangkrik. Dan bagaimana prosesnya? Langsung saja, ini dia. Jangkrik selain menjadi pakan ternak, ternyata bisa dimakan loh. Tapi harus dimasak dulu. Jangan langsung dimakan mentah-mentah. Masaknya pun gampang. Hanya ditumis tanpa menggunakan minyak. Tumisnya sampai tekstur jangkrik agak menjadi lebih keras dan kering. Kalau ini sih sudah matang ya. Lanjut kita angkrik jangkriknya. Nah, ini kita udah diproses sangrai. Dan tadi yang tekstur jangkrik yang awalnya itu lembut, sekarang udah mulai kering nih. Dan kayaknya perlu kita cobain dulu kayaknya ini. Ini kamu mau cobain? Kita coba dulu ya. Nih. Enak rupanya. Bener ini enak. Tahu nggak rasanya tuh Rika, kayak rasa kacang, tapi ada rasa ikannya. Ih, jadi penasaran deh. Cobain. Yaudah, coba ya. Cobain. Enak ya? Beneran enak kan? Nagih. Enak, kalau gitu nggak fail ini Nagih. beneran ini enak banget. Kalau gitu langsung kita angkat semuanya aja. Untuk kuah miso aku serahkan ke ibu-ibu PKK daerah Bumi Ayu. Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, sedikit kunyit, dan juga garam. Kemudian ulek sampai halus. Ayo Bu, semangat! Miso merupakan kepanjangan dari mie dan soun. Jadi sudah ketebak ya, kita mau masak apa? Ya, kita mau rebus mie dan juga sounnya dulu ya. Oh iya, rebusnya harus satu-satu ya, agar mie dan soun tidak tercampur menjadi satu. Rebusnya tidak usah lama, cukup 25 menit sampai mie dan sounnya menjadi lebih lembek. Lanjut kita bikin kuahnya. Hampir sama dengan kuah bakso, yang pertama kita lakukan yaitu tumis bawang merah. Dilanjutkan dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Wah, aromanya enak banget. Kalau bumbunya sudah ditumis, langsung kita campurkan ke dalam air mendidih. Lalu aduk hingga kuahnya matang. Kalau kayak gini jadi mirip kuah bakso ya. Selanjutnya sudah kayak penyajian bakso. Dalam satu piring tambahkan mie, soun dan juga jangkrik sesuai selera masing-masing. Kalau aku sih pastinya jangkriknya yang paling banyak. Kalau semuanya sudah di piring, baru kita kasih kuah misonya. Yang mau kasih tambahan daun bawang, bawang goreng maupun bakso atau udang, bisa ya. Tetelan sapi juga bisa kok. Miso merupakan salah satu kuliner khas dari daerah Pendopo, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Kuliner ini biasanya ada tambahan suiran daging ayam, namun kita ganti dengan jangkrik. Untuk rasa kuahnya lebih mirip dengan kuah sop, tetapi sedikit lebih gurih. Untuk jangkriknya sendiri rasanya cukup unik, pas dimakan seperti kacang, dan rasa dagingnya mirip seperti daging ayam. Secara umum memakan jangkrik sama halnya dengan jenis serangga lainnya, cenderung aman dan tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Tapi yang harus diperhatikan nih adalah masalah alergi yang ditimbulkan ketika memakan jangkrik. Sore hari nikmatin senja di Bumi Ayu Kabupaten Pali. Emang paling pas kita nikmatin ini miso kuah jangkrik. Nah, ini pada lahap semua makannya. Tapi perlu diingat juga, jangkrik ini salah satu makanan dengan sumber protein yang cukup tinggi. Bahkan kadar proteinnya itu bisa lebih tinggi daripada ayam. Nah, jadi mungkin beberapa orang itu bakal nggak cocok ataupun akan ada efek di tubuhnya. Contohnya kayak saya. Saya udah mulai merah semua ini mukanya karena tadi udah banyak banget makannya. Untuk itu kayaknya aku stop dulu deh makannya. Ibu-ibu silakan dilanjutin makannya Bu ya. Aku udah nggak kuat ini Bu. Kalau gitu silakan makan nih Bu.